Selamat siang. Memperkenalkan diri, saya Sertu Anwar, Dinas di Dewarana Tegal. Izin Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Irwasum, Bapak Kasat, Kapolda Jateng, Bapak Pangdam Patimonegoro, dan POM TNI, dan Jaksa Muda Pidana Militer. Selamat siang, saya Anwar. Ada permasalahan terkait keluarga saya telah dirusak oleh anggota kepolisian, anggota Polda Jateng, Dinas di Polres Purworejo, Polsek Luwano atas nama Aibda Lutfi, jabatan Babin Kantipmas Luwano, yang telah merusak, bujuk, memaksa istri saya berselingkuh dengan istri saya, melakukan perzinaan. Itu pun dilakukan di rumah saya dan sampai digerebek sama warga. Saya berpikir, begini apakah polisi ini tidak punya otak atau tidak dididik sama Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda? Suka nidurin istri orang, apalagi saya tentara. Apakah perlu saya melakukan hal-hal di luar tindakan hukum? Aku bisa membunuh oknum polisi Aibda Aziz Lutfi karena dia telah merusak rumah tangga saya, karena telah melakukan perzinaan, meniduri istri saya dengan bujuk rayu dan paksaan. Aibda Aziz Lutfi telah menghina saya sebagai anggota TNI, bahwasannya TNI itu susah, kiri, dan saya TNI selalu meninggalkan keluarga, dan saya tentara itu tidak level dengan polisi. Mohon izin Bapak Kapolri, apakah oknum Aibda Aziz Lutfi masih pantas dinas di instansi kepolisian? Tentu saya, tuntutan saya, Aibda Aziz Lutfi harus dipecat karena Aibda Aziz Lutfi telah merusak instansi kepolisian dan merusak rumah tangga saya dan telah menghina instansi saya. Terima kasih, selamat siang. Salam sahabat Nusantara. Setelah kita lihat video tadi, mulai dari video penggerebekan sehingga ada komentar dari seorang anggota TNI, ya, yang istrinya disetubuhi atau ditiduri oleh seorang anggota kepolisian. Entah bisa dikatakan dia oknum atau apalah. Yang jelas yang bersangkutan adalah anggota kepolisian di salah satu polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, ya. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah sangat meresahkan. Karena apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, makanya saya sering mengatakan begini, sahabat Nusantara, penting sekali akhlak buat kita, khususnya kami sebagai aparat penegak hukum, para penegak hukum, ya. Jadi bisa membatasi untuk melakukan sebuah tindakan, bisa membatasi diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang tindakan tersebut di luar koridor hukum yang berlaku dan di luar kesusilaan, ya. Jadi kita sangat miris sekali mendengar omongan daripada suami dari seorang istri yang istrinya itu dituduh disetubuhi oleh seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Ibda, ya, di wilayah hukum Jawa Tengah, berkomentar dan sekarang viral di medsos. Banyak yang komen, termasuk saya juga ingin sedikit komen. Sebenarnya kasus oknum polisi ini yang tidur sama istri orang ini bukan hal yang pertama kali. Ini sudah sering dan sudah banyak sekali, Pak Kapolri. Banyak sekali. Bagaimana dulu kita lihat seorang polisi meniduri istri tersangka, ya,
dan banyak kasus-kasus lain lagi, yang kasat lantas lah, yang inilah, banyak sekali. Sampai kapan fenomena ini akan terjadi? Sampai kapan fenomena ini dibiarkan? Kenapa ini sampai terus terjadi? Nah, saya coba melihat begini. Setelah kasus yang istri anggota TNI ini viral, mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir dan segera melakukan pembenahan. Pak Kapolri segera melakukan pembenahan terhadap anggota-anggotanya, ya, terhadap anggota-anggotanya yang memang menyimpang, tidak bisa menjaga marwah institusi kepolisian, tidak bisa menjaga nama baik institusi kepolisian. Pecat Pak Kapolri. Kami sudah geram sebenarnya, kami sudah gerah melihat institusi kepolisian yang baik, yang bagus dilakukan semena-mena atau dijalankan dengan semena-mena oleh mereka-mereka yang tidak bermoral, Pak Kapolri. Jadi kami gerah sebenarnya. Jadi sahabat Nusantara, sebenarnya bukan saya hari ini ingin menunjukkan emosional saya, bukan. Tapi bagaimana geramnya kita melihat kasus-kasus seperti itu. Bagaimana masyarakat ini akan mendapatkan sebuah keadilan kalau perilaku mereka seperti itu? Bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera kalau aparat penegak hukumnya, mungkin termasuk saya, masih bermental yang tidak baik? Nah, harapan saya, ya, kepada Pak Kapolri agar tegas, jangan sungkan-sungkan Pak, pecat, tak peduli mau dia jenderal, mau dia prajurit, mau apa, kalau memang merusak nama baik institusi kepolisian, pecat Pak. Ya mungkin kalau saya ngomong seperti ini, kalau ada yang dengar mungkin saya juga diciduk nanti, tapi saya nggak takut. Kenapa saya bilang saya nggak takut? Karena kalau bukan kita yang mencoba memperbaiki bangsa kita ini, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mencoba mendidik generasi penerus bangsa kita ini, siapa lagi? Jadi saya tidak takut dengan oknum-oknum. Saya lebih takut apabila institusi kepolisian ini lebih rusak dan lebih hancur akibat ulah para oknum. Saya lebih takut itu. Pak Kapolri yang kami cintai, Pak Kapolri yang kami sayangi, Pak Kapolri yang kami hormati, tolong Pak segera benahi. Agar persoalan-persoalan seperti ini, perzinahan seperti ini, tidurin istri orang seperti ini tidak terjadi lagi. Nah tolong, yang bersangkutan bukan hanya dipecat Pak, tapi juga dijerat dengan hukum pidana, ya, dengan pasal 284 hukum pidana, yaitu pada huruf 1A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah, ya, overspell, padahal diketahui bahwa pada pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi ini repot kalau sudah begini. Bagaimana seorang penegak hukum memberikan contoh sampai ditangkap oleh masyarakat loh, sampai oleh warga. Ini luar biasa. Alangkah malunya digerebek sama masyarakat. Ya. Sahabat Nusantara, patut kita apresiasi kepada sikap dan tindakan Kapolda Jawa Tengah. Ya. Nanti sama-sama kita melihat video setelah ini bagaimana sikap daripada Pak Kapolda Jawa Tengah yang memerintahkan kepada oknum yang bersangkutan yang telah meniduri istri seorang anggota TNI untuk dibawa dan segera di-PTDH-kan. Tidak mau banding-banding, sudah capek baca banding-banding, kata Pak Kapolda. Salam hormat saya Pak Kapolda. Kami butuh sikap-sikap seperti Pak Kapolda. Jangan biarkan anggota Pak Kapolda Jawa Tengah itu bertindak semena-mena, melakukan perbuatan seenak perutnya.
ya, yang mana mereka seharusnya jadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat, tapi menjadi parasit buat masyarakat. Basmi, Pak. Setiap anggota polisi yang menjadi parasit buat masyarakat, basmi, Pak. Kami dukung Bapak. Salam hormat dari kami, Pak. Begitu sahabat Nusantara ya. Kami minta kepada Pak Kapolda Jawa Tengah juga menjerat si oknum tersebut dengan pasal 284, walaupun ancamannya cuma 9 sekian bulan di piring ya. Tapi bukan hanya sanksi dipecat, tapi juga dijerat dengan pasal 284 KUH pidana, Pak Kapolda, supaya menjadi contoh buat yang lain. Kami bangga dengan Pak Kapolda, Pak. Sikap tegas Bapak luar biasa. Kami butuh sikap-sikap seperti Bapak untuk memperbaiki institusi polisi yang kita cintai, Pak. Institusi polisi ini tidak salah, Pak. Institusi polisi ini baik. Yang salah, yang rusak itulah orang-orang atau oknum-oknum yang menjalankan institusi itu, Pak. Maka yang institusi kepolisian ini butuh orang-orang seperti Pak Kapolda untuk membabat habis, pecah semua yang tidak tunduk kepada aturan Kapolri, yang tidak tunduk kepada peraturan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Gitu sahabat Nusantara, mari kita saksikan video statement Pak Kapolda Jawa Tengah di hadapan anggotanya di Mapolda Jawa Tengah. Ada selingkuh dengan TNI yang viral sekarang. Sekarang juga saya tunggu PTDH-nya. Upacarakan di sini. Nggak usah pakai banding-banding apalah itu. Saya udah capek membaca kayak gitu. Masih banyak anggota kita yang baik dan bagus yang perlu menjadi atensi, yang perlu kita lakukan penghargaan. Nggak usah ragu-ragu. Jelas untuk rekan-rekan sekalian. Dan ini untuk menjadi pelajaran kepada seluruh anggota kita.